Assalamualaikum, semangat pagi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ukuran penyebaran data. Tujuan pembelajaran kali ini adalah kalian nanti dapat menentukan ukuran penyebaran data. Apa aja sih yang harus dipelajari di dalam ukuran penyebaran data? Nah, simak baik-baik ya. Yang pertama, kita belajar tentang jangkauan. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah pernah belajar tentang jangkauan. Jangkauan atau sering disebut range, yaitu selisih data terbesar dan data terkecil. Bagaimana rumusnya? J sama dengan nilai yang terbesar dikurangi nilai yang terkecil. Yang kedua, jangkauan antar kuartil atau H simbolnya, yaitu kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Nah, yang pertama adalah kita urutkan dulu datanya. Setelah kita urutkan, itu untuk data tunggal ya. Kemudian kita cari kuartil 1, 2, dan 3. Kalau sudah, baru kita bisa menentukan jangkauan antar kuartil. Lalu bagaimana dengan simpangan kuartil? Nah, ini yang ketiga. Simpangan kuartil simbolnya adalah QD, yaitu setengah dari jangkauan antar kuartil. Contoh di sini disediakan data. Oke, kemudian datanya kita urutkan dulu. Setelah kita urutkan, nah kemudian kita bisa menentukan yang pertama, jangkauan atau range. Jangkauannya adalah nilai yang terbesar. Di mana nilai yang terbesar? Iya, 38. Kita kurangin dengan nilai yang terkecil, 27. Hasilnya adalah 11. Bagus. Sekarang jangkauan antar kuartil. Nah, langkahnya adalah setelah datanya terurut, kamu bisa menentukan kuartil 1, 2, dan 3-nya. Oke, kita hitung ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Yang di sini juga gitu, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah data yang tengah-tengah. Ini adalah kuartil 2. Nah, sisanya ini kita cari tengah-tengahnya lagi. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengahnya? Iya, ini adalah kuartil 1. Kemudian dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Tengah-tengahnya di 36. Ini adalah kuartil 3. Setelah ini baru kalian bisa menentukan jangkauan antar kuartil. Q3-nya adalah 36, Q1-nya adalah 29. Maka 36 dikurangi 29 adalah, ya benar, 7. Nah, berikutnya simpangan kuartil. Bagaimana menentukannya? Setengah dari jangkauan antar kuartil, yaitu setengah dikalikan Q3 kurangi 1 tadi kan 7. Berarti 3,5. Mudah bukan? Nah, bagaimana cara kita menentukan data kelompok? Menentukan jangkauan data kelompok. Nah, caranya adalah kita cari tepi atas kelas tertinggi. Nah, dari interval ini tepi atas kelas tertinggi yaitu ada di 32. Dikurangi tepi bawah kelas terendah. Yang mana? Iya, pinter. Ini adalah tepi bawah kelas terendah. Nah, tepi bawah kelas terendahnya adalah 3, maka dikurangi dengan 0,5. Kalau tepi bawah kelas terendah sama dengan 2,5. Sedangkan tepi atas kelas tertinggi ini kan 32. Paling ujung ya, ujung dengan ujung. Maka kalau tertinggi ditambah 0,5 sama dengan 32,5. Nah, jangkauannya adalah yang besar kurangi yang kecil. 32,5 dikurangi dengan 2,5. Iya, pintar, hasilnya adalah 30. Bagaimana jika bentuknya seperti ini diagram? Nah, gampang. Ini adalah tepi bawah kelas terendahnya, yang ujung ini adalah tepi atas kelas tertinggi. Mudah bukan? Nah, berikutnya yang kelima adalah kita belajar tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata itu ada 2.
Nah, yang pertama adalah data tunggal, yang kedua adalah data kelompok. Nah, simpangan rata-rata untuk data tunggal adalah 1/n dikalikan notasi sigma atau jumlah dari XI kurangi X rata-rata dimutlakkan. Nah, sedangkan data kelompoknya simpangan rata-rata adalah N, notasi sigma NI sama dengan 1, FI dikalikan nilai mutlak dari XI kurangi X rata-rata dibagi notasi sigma NI sama dengan 1, FI. Nah, ribet kan? Langsung aja ke contohnya. Ini untuk contoh data tunggal. Yang pertama, diketahui data hasil pengukuran. Ini ada 3, 4, 6, 8, dan 9. Nah, sekarang kalian diminta untuk menentukan simpangan rata-rata dari data tersebut. Langkah yang pertama adalah kita tentukan rata-ratanya dulu. Gimana cara menentukan rata-rata? Kita jumlahkan semuanya. 3 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 9 dibagi dengan banyaknya data. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Sudah? Nah, berapa hasil penjumlahnya? Bagus, 30. Dibagi dengan 5. Hasilnya adalah 6. Oke, berarti rata-ratanya 6. Sekarang kita masukkan SR-nya. SR, ini rumusnya ya. Kemudian 1 per. Oke, kita masukkan N-nya. N-nya berapa sih? Iya, 5. Bukan 6 ya. 6 ini rata-ratanya. N itu banyaknya data yang ini tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, N-nya 5 ya. Nah, ini. Notasi sigma itu berarti jumlah. Jumlah dari XI. XI kita ambil data yang paling sini ya. 3. Nah, dikurangi X rata-ratanya tadi 6. Setelah itu 4. Nah, habis 3, 4 dikurangi berapa rata-ratanya? 6. Habis itu 6 dikurangi rata-ratanya 6. Kemudian ini 8. Urut ya, 3, 4, 6, 8, 9. Jadi masing-masing kayak gini. 3 kurangi 6, 4 kurangi 6, 6 kurangi 6, 8 kurangi 6, 9 kurangi 6. Oke, sudah? 1/5 ditulis lagi ya. Nah, 3 kurangi 6, negatif 3. 4 kurangi 6, negatif 2, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, sekarang 1/5. Nah, nilai mutlak dari negatif 3 adalah positif 3. Masih ingat kan? Jadi nilai mutlak dari negatif 3 adalah positif. Jadi, dia akan tetap menjadi positif. Kalau ini, bagus, 2. Ini tetap 0 dong. Ini 2. Yang ini 3. Oke, jadi maksud dari nilai mutlak ini adalah tidak ada yang negatif. Nah, kalau sudah 1/5, 3 tambah 2 ditambah 0 tambah 2 tambah 3 adalah 10. 1/5 dikalikan 10 adalah 2. Nah, mudah bukan? Selanjutnya adalah menentukan simpangan rata-rata dari data kelompok. Nah, misalnya ini diketahui ada data kelompok, ini ada interval frekuensi. Kalian diminta menentukan simpangan rata-ratanya. Nah, jawab yang pertama adalah kita buat tabel dulu. Nah, tabelnya isinya ini adalah XI, ini adalah nilai tengah. Kemudian FI, XI artinya ini dikalikan. XI kurangi X rata-rata berarti kita harus menentukan nilai rata-ratanya. Dan ini nilai mutlak dari ini. Kemudian kalau sudah FI dikalikan nilai mutlak, artinya ini dikalikan dengan ini. Yuk, kita mulai ya. Oke, kita cari XI-nya dulu. Dari data 30 sampai 34. 30, 31, 32, 33, 34. Tengah-tengahnya di pinter, 32. Kemudian berikutnya antara 35 sampai 39. Nah, tengah-tengahnya di mana? 37. Atau cara mudahnya 40, 41, 42, 43, 44. Tengah-tengahnya kan di sini. Jadi 40, 41, 42. Nah, kalau sudah, kita kalikan FI kalikan XI. 2 kali 32, 64. 6 kali 37, dan seterusnya ya. Nah, setelah kalian mengalikan 10 kali 42, 16 kali 47, 6 kali 52. Nah, kemudian kita jumlahkan hasilnya. Kita jumlahkan FI-nya dulu ya.
2 tambah 6 tambah 10 tambah 16 tambah 6 hasilnya adalah 40. Sedangkan ini kalian jumlahkan hasilnya adalah, iya benar sudah dihitung 1770. Nah kemudian kita kurangi XI dikurangi X rata-rata. Kita cari dulu rata-ratanya. Oke, rata-rata rumusnya adalah ini dibagi ini. 1770 dibagi 40. Maka hasilnya adalah ya 44,25. Mudah bukan? Sekarang kita hitung ya, XI dikurangi X rata-rata. XI-nya tadi kan ini, 32 dikurangi 44,25. Dan seterusnya, seperti 37 kurangi ini, 42 kurangi ini, 47 kurangi ini, 52 kurangi ini. Letaknya ditaruh sini. Nah, kalau sudah kalian kurangi ini dengan ini, hasilnya di sini, maka kita mutlakkan. Jadi tidak ada nilainya yang negatif ya. Jadi ini menjadi 12,25. Negatif 7 menjadi 7,25. Yang ini menjadi 2,25. Nah, kalau sudah, nah yang terakhir nih, 2 dikalikan ini, 12,25. Letaknya di sini, berapa? Iya, bagus, 24,5. Selanjutnya, 6, F ini ya, 6 dikalikan dengan yang ini. Iya, benar, 43,5. Dan seterusnya ya, lakukan berulang-ulang. 10 dikalikan ini, 16 dikalikan 2,25, 6 dikalikan 7,75, dan seterusnya. Nah, kalau sudah, maka ini kita jumlahkan. Tambah, hasilnya 181. Nah, kalau sudah bikin tabel ini, maka cara menentukan simpangan rata-ratanya mudah banget. Tinggal ini dibagi dengan frekuensinya. Nah, ini FI dikalikan nilai mutlak ini adalah 181 dibagi yang ini adalah 40. Nah, hasilnya adalah 4,525. Nah, mudah bukan? Semoga bermanfaat. Semangat pagi anak-anak. Assalamualaikum.